masalah patungan usaha itu sebenarnya bagus sekali teman-teman menurut saya ya. Ustadz Yusuf Mansur itu bisa menghimpun dana masyarakat dan membuat usaha yang dimana nanti uangnya itu ya untuk masyarakat juga ya kan, seperti itu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sabda DJ, channel yang di banned di YouTube, bikin lagi hampir di banned lagi. Langsung saya hapus-hapusin tuh video-video yang menurut saya bisa di take down YouTube ya teman-teman ya. Ini berarti video-video saya ini cukup berbahaya juga rupanya ya. Sampai di take down segala ya. Nah teman-teman ya, kita jadi lama ya, saya udah nggak bikin video lama karena cari aman dulu ya. Kali ini kita akan bahas tentang Ustadz Yusuf Mansur teman-teman ya, karena lagi viral tuh ya Ustadz Yusuf Mansur itu, kasusnya itu apa sih gitu ya. Maka kita akan bahas nih ya, kenapa bisa viral ini gitu ya. Kenapa sih gitu. Sebelum kita membahas tentang kasusnya, kita sedikit menceritakan sejarahnya dulu teman-teman ya. Nah, saya baca-baca di fifa.co.id. Jadi, Ustadz Yusuf Mansur ini namanya itu sebenarnya adalah Jaman Nur Khotib Mansur ya. Namanya bagus juga sebenarnya teman-teman, sama-sama bagus ya. Nah, jadi beliau itu memang sudah mempunyai basic agama yang bagus gitu ya, dari keluarganya, dari sekolahnya, dari SD, SMP ya, SMA-nya gitu, agama ya. Dan kuliahnya pun di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya, tetapi tidak dilanjutkan karena beliau lebih memilih hobinya balapan motor. Ini menurut fifa.co.id itu ya, seperti itu. Nah, untuk masa kecilnya itu memang Ustadz Yusuf Mansur ini adalah sosok yang cerdas ya. Jadi UJM itu memang beberapa kali menjadi siswa terbaik lah teman-teman ya, di sekolahnya itu, seperti itu. Nah, setelah mungkin dia besar gitu ya, akhirnya dia itu ingin membuat sebuah usaha ya. Dia akhirnya pinjam uang ya untuk membuat bisnis counter warnet ya. Jadi kan dulu itu warnet itu ramai ya teman-teman, jadi bagus juga tuh kalau bisnis warnet gitu kali ya, lumayan biasa gitu. Nah, akhirnya dia berbisnis warnet, tetapi rupanya tidak membuahkan hasil, yang akhirnya dia terlilit hutang dan dipenjara. Jadi di usia 20 tahun Ustadz Yusuf Mansur pernah dipenjara ya, pada tahun 1996. 2 tahun kemudian kejadiannya terulang lagi di tahun 1998, Ustadz Yusuf Mansur dipenjara lagi, konon katanya dengan kasus yang sama seperti itu teman-teman. Jadi setelah beliau di penjara, setelah keluar dari penjara, akhirnya mungkin ingin memulai kehidupan baru. Akhirnya dia berjualan es ya, berjualan es menggunakan termos biasa ya. Dan menurut pengakuannya ya, dia itu setelah mensedekahkan ya, setelah sedekah gitu, esnya itu makin laris gitu ya. Sedekah makin laris, sedekah semakin laris, seperti itu menurut pengakuannya. Akhirnya lama-lama berkembanglah usaha esnya gitu. Setelah itu dia bertemu dengan seorang polisi yang memperkenalkannya kepada sebuah LSM ya. Di situ beliau akhirnya mengembangkan bakatnya, mengembangkan dirinya ya. Dia membuat sebuah buku. Bukunya tersebut terinspirasi pada saat dia di penjara gitu ya, dan buku-bukunya itu banyak berkaitan dengan bersedekah, sedekah ya, banyak bukunya teman-teman ya. Dan akhirnya laris terjual buku-bukunya, dan akhirnya dia pun banyak diundang ke sana sini ya, bedah buku ya, sampai dia akhirnya terkenal ya di layar kaca pertelevisian pada saat itu. Mungkin teman-teman masih ingat ya, beliau ini salah satu ustadz yang sangat gencar sekali membahas tentang sedekah, seperti itu. Aman-aman aja tuh, tahun demi tahun berlalu ya, nggak ada pemberitaan buruk tentang Ustadz Yusuf Mansur gitu. Tetapi baru-baru ini
banyak sekali ya. Ada apa gitu ya. Jadi memang Ustadz Yusuf Mansur ini kan adalah seorang pebisnis ya teman-teman ya. Dia juga membuat sebuah produk PayTrend ya, yaitu sebuah aplikasi yang itu tuh bisa untuk bayar-bayar gitu, bayar pulsa, bayar paket data, bayar air, bayar listrik, ya banyak ya bayar-bayar. Silakan teman-teman kalau mau tahu ya di Google ya PayTrend itu apa gitu ya. Nah, tetapi dia menggunakan sistem multi level marketing MLM. Menurut pengakuannya sih ini maksudnya bisnis ini untuk umat gitu ya, agar umat itu berkembang menggunakan produk dalam negeri daripada menggunakan produk luar negeri seperti itu. Akhirnya dia membuatlah PayTrend itu. Setelah itu Ustadz Yusuf Mansur itu akhirnya mengadakan patungan usaha ya. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur pun mempunyai partner-partner pengusaha-pengusaha lain gitu ya. Karena Ustadz Yusuf Mansur itu mempunyai popularitas yang cukup baik, akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ya bergerak gitu, akhirnya bergabung gitu ya, mengadakan patungan usaha. Nah, patungan usaha inilah yang menjadi kasus awalnya ya, yang baru-baru ini viral itu patungan usaha ini. Patungan usaha ini, patungan usaha A, patungan usaha B, patungan usaha C, yang salah satunya yang saya tahu adalah patungan usaha batu bara ya, batu bara sama patungan usaha Hotel City itu ya yang saya tahu. Mungkin teman-teman banyak yang lebih tahu ya apa saja ya gitu ya. Seperti itu. Setelah banyak yang ikut, banyak yang join, kok udah beberapa tahun nggak ada kabar gitu ya, mau dikemanakan gitu teman-teman. Jadi awal mulanya itu entah perjanjiannya kayak gimana ya, tapi nggak ada kabar gitu. Akhirnya banyak yang komplain tuh gitu, awal mula kasusnya itu. Dan ditambahlah dengan kasus PayTrend, padahal kasus PayTrend itu sebelumnya tidak ada ya sebenarnya karena patungan usaha itu, tapi kasus PayTrend ini muncul karena adanya kasus patungan usaha itu. Kan PayTrend itu bayar teman-teman ya, bayarnya itu bisa sampai 5 juta atau 10 juta gitu ya, dari mulai 350.000 sampai 10 juta kalau nggak salah sih ya, sampai nggak tahu 5 juta atau 10 juta nah gitu ya. Jadi untuk menjadi leader atau menjadi atasan ya, kita harus bayar lebih mahal gitu. Kasus PayTrend lah dibawa-bawa, jadilah viral Ustadz Yusuf Mansur itu. Dan setelah itu ya, setelah masalah patungan usaha, PayTrend ditambahlah dengan video-videonya yang udah jadul-jadul. Apa video-videonya? Yaitu ceramahnya tentang sedekah. Jadi di dalam ceramah-ceramahnya itu Ustadz Yusuf Mansur sering jadi seperti ini intinya, kalau kamu sedekah 100.000 dapat 10 kali lipat jadi 1 juta gitu. Kalau kamu sedekah 1 juta jadi 10 juta, sedekah 10 juta jadi 100 juta. Nah, jadi yang ikut di ceramahnya dia itu dipanggil sama dia ya, suruh sedekah. Ada yang sedekah uang, sedekah motor, bahkan mobil yang katanya itu akan berlipat ganda. Nah, di situ teman-teman jadi kasusnya semakin besar gitu ya, disebut kasus apa ya, jadi ini kasus-kasus yang lalu sebenarnya, jadi sekarang lah jadi besarnya gitu teman-teman. Masalah patungan usaha itu sebenarnya bagus sekali teman-teman menurut saya ya. Ustadz Yusuf Mansur itu bisa menghimpun dana masyarakat dan membuat usaha yang dimana nanti uangnya itu ya untuk masyarakat juga ya kan, seperti itu kan. Nah, lalu pandangan saya gimana mengenai kasus ini ya teman-teman ya, mengenai kasusnya Ustadz Yusuf Mansur. Pertama, kasus PayTrend ya, kasus PayTrend. Sebenarnya sejujurnya pada di tahun 2013 itu saya baru mendengar PayTrend, itu saya agak mikir gitu, 2014 atau 2013 gitu ya, saya pertama dengar PayTrend itu. Kok Ustadz Yusuf Mansur menggunakan cara multi level marketing gitu untuk menyebarkan PayTrend ini, sedangkan
orang yang ikut itu harus membayar 350.000, dan kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kita harus bayar lebih besar lagi, ya, 5 juta. Nah, setiap kali kita ngajak orang untuk gabung, kita dapat uang dari orang yang gabung itu, seperti itu. Nah, di situ saya mikir sebenarnya, lah kok kenapa Ustadz Yusuf Mansur apa membuat metode seperti ini gitu ya. Jujur saya agak nggak sepakat, tapi saya pikir kan Ustadz Yusuf Mansur ya orang yang baik lah ya, orang yang soleh gitu, nggak mungkin lah menjahati umat gitu. Saya pikir ya udahlah, mungkin memang maksud dia baik gitu, tapi mungkin ya sayanya aja yang belum paham gitu ya maksud dari UYM ini gitu. Sejujurnya saya udah di tahun 2013 saya nggak sepakat lah dengan sistem MLM yang digunakan Ustadz Yusuf Mansur itu, karena lebih ke seperti money game gitu ya, kayak money game gitu. Money game itu kan kayak gitu, kita bayar mahal ngajak orang dapat uang gitu, seperti itu teman-teman ya. Tapi ya itu hanya pemikiran-pemikiran saya saja pada saat itu. Nah, ini kasus yang kedua, masalah patungan usaha. Itu sangat bagus sekali, tapi sangat disayangkan sekali. Kenapa tidak dihimpun dengan lebih baik gitu? Bahkan konon katanya data-datanya itu pada hilang. Bahkan mungkin sekarang Ustadz Yusuf Mansur gak tahu berapa banyak yang dirugikan, berapa banyak korbannya gitu, seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau dari pihak Ustadz Yusuf Mansurnya merasa atau tidak ya, tapi dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak korban-korban yang ingin meminta ganti rugi gitu, katanya udah bayar jutaan hingga puluhan juta, katanya sih ada yang ratusan juta juga gitu ya, gitu teman-teman. Dan bukan cuman orang Indonesia yang ada di negeri kita saja, tapi yang di luar negeri pun kena juga gitu teman-teman, dan nggak ada kelanjutannya. Waduh, saya sebenarnya dari kagum awalnya tuh, wah luar biasa nih Ustadz Yusuf Mansur gitu, bisa bisa apa ya, mempunyai ide yang brilian gitu ya. Patungan usaha, dibikin usaha sukses, dibagiin keuntungannya untuk masyarakat, ya kan, itu luar biasa daripada investor itu dari luar negeri terus gitu. Saya bener loh, itu salut sebenarnya dari situ, tapi sayangnya endingnya seperti ini gitu. Aduh. Terus kasus yang ketiga itu mengenai sedekah, mengenai sedekah ya. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu selalu berbicara kepada masyarakat ya di dalam video-videonya itu, bahwa kalau kita sedekah sekian dapat 10 kali lipat, sedekah 100 juta jadi 1 M, bahkan ada yang sedekahin mobilnya nanti jadi mobil yang lebih bagus, katanya yang lebih mahal gitu. Itu kalau di situ jujur saya nggak ada apa ya, kalau menurut saya aneh gitu. Ini pendapat pribadi saja sih ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini lebih berilmu atau gimana. Saya yakin bahwa sedekah itu memang akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, ya kan. Tetapi saya yakin pula kalau kita sedekah itu harus sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Jangan kita punya uang 1 juta kita sedekahin 1 juta, sementara anak istri belum makan, sementara kitanya masih punya hutang gitu. Bener gak? Gitu loh maksudnya. Sementara kita itu masih ada biaya-biaya yang harus dibayar, ya. Punya 100 juta disedekahin semua 100 juta, padahal kita ada biaya misalkan sewa ruko ya, misalkan 20 juta 30 juta, sewa ini sewa itu, kan itu harus dibayar dulu gitu sebelum kita bersedekah gitu ya teman-teman ya. Jadi dari 3 kasus itu awalnya saya ada beberapa yang kagum ya, kagum dulu sih ya, kagum dulu awalnya ya, sedekah ya bagus ya, pay trendnya untuk umat ya bagus gitu ya, patungan usaha ya bagus, saya kagum dulu. Tapi setelah melihat endingnya, aduh, itu ya. Mungkin sekian saja teman-teman ya dari saya gitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton channel Sabda Dejat ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.